wabarakatuh. Saya Justinus Lepaken Solebegen, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa dengan nomor peserta 2015 02898261, NIM 2022084138. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022 saya akan mengajarkan materi seni patung dengan submateri pengertian seni patung dan fungsi patung. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silakan duduk. Berjumpa kembali dengan Pak Justinus untuk pembelajaran seni budaya, dan kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang seni patung. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran, ada baiknya kita awali kegiatan kita dengan berdoa supaya kita mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Silakan kepada ketua kelas. Bersiap. Berdoa. Selesai. Memberi salam. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Ya, syukur Pak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran seni budaya dengan Pak Justinus hari ini dengan semangat dan lebih baik lagi ya dari sebelumnya. Sebelumnya saya ambil absen terlebih dahulu. Abdul Rozak, Ahmad Fatir, Adrian Surya Pratama, Ainun Nisa, Anggi Nupalia, Ayu Fitriani, Ayu Setia Putra, Aziza Rahman, Bintang Praditya, Cika Putri Amelia, Citra, sakit ya? Ya, kita doakan Citra supaya cepat sembuh ya, bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Java Nuril, Ega Putra Erika, Puspita Stephen Sinaga, Syifa Fauzia, Pri Haryanti, Walter Wahyu. Baik. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Pagi, luar biasa, tetap semangat. SMP Negeri 114 Jakarta. Jaya. GKI. Jaya. Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tuntas berkualitas untuk semuanya. SPNI. Mutu adalah budaya, prestasi adalah tradisi. Jakarta Utara 2. Bersih, hijau, indah, kreatif, kolaboratif, dan mutu. Tepuk tangan dulu.
silakan duduk. Baik, dengan berakhirnya ice breaking, Bapak berharap semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan semangat ya. Bapak mau bertanya, materi sebelumnya pada minggu lalu apa? Ayo, apa saja yang sudah kita pelajari dalam pembelajaran seni lukis? Pengertian seni lukis. Ya, pengertian seni lukis. Satu-satu yuk, Gracia. Tujuan berkarya seni lukis. Ya, tujuan berkarya seni lukis. Ayo, siapa lagi? Ya, yang di belakang. Apa? Aliran seni lukis. Ya, aliran atau gaya seni lukis. Pengertian seni lukis. Ya, Tema. tema. Selanjutnya, terus? Alat dan bahan berkarya. Ya, alat dan bahan berkarya seni lukis. Jenis lukisan teknik dan bahan yang digunakan. Ya, betul, jenis dan bahan yang digunakan. Yang terakhir? Ya, betul. Ya, tadi masih ingat ya pelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu, yaitu bab pertama tentang seni lukis. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang seni patung. Tetap ada kaitannya, dari seni lukis dengan seni patung. Sama-sama karya seni, namun seni lukis berapa dimensi? 3. Dua. Ya, kalau seni patung berapa dimensi? 3. Baik. Yang harus dicapai. Ya. Yang pertama, Ananda semua mampu menjelaskan pengertian patung. Yang kedua, Ananda mampu mendefinisikan pengertian seni patung. Dan yang ketiga, Ananda semua mampu menganalisis fungsi patung. Jadi nanti yang terakhir kita akan menganalisis fungsi patung dari gambar-gambar yang akan Ananda amati nantinya. Ya. Ya, kita lihat yang pertama, pengertian seni patung. Nah, di sampingnya ada gambar patung. Namun bukan itu tujuan yang utama dulu. Bapak bertanya terlebih dahulu. Mendengar kata patung, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Benda 3 dimensi. Apa? Benda 3 dimensi. Karya 3 dimensi. Ya, karya 3 dimensi. Terus tadi patung. Ya, keindahan. Yaitu diam. Nah, semuanya siapkan catatan dan pulpennya. Kita mengamati video terlebih dahulu. Ya. Jadi Anda semuanya harus mencatat apa yang ada di dalam video ini. Karena nanti Bapak akan tunjuk atau minta 1 atau 2 orang untuk menyampaikan hasil pengamatannya dalam video ini. Paham ya? Siap? Kita mulai ya. Yang berdiri di Jakarta beserta sejarah menariknya masing-masing. Patung selamat datang. Dicatat ya. Melewati sekitaran Jalan Bundaran Hotel Indonesia, kita akan disambut langsung oleh sepasang patung manusia yang sedang melambaikan tangan dengan wajah yang gembira sambil membawa bunga. Biasa disebut dengan patung selamat datang atau monumen selamat datang. Patung ini dibuat pada tahun 1962 dalam rangka Asian Games keempat yang diadakan di Jakarta. Monumen ini menghadap utara untuk menyambut delegasi Asian Games dari berbagai negara yang datang dari Bandara Kemayoran yang saat itu masih beroperasi. Saat ini monumen selamat datang bisa diibaratkan sebagai sambutan bagi para pendatang yang baru saja menapakkan kakinya di Jakarta. Berikutnya ada patung Jenderal Sudirman. Jika kamu menonton film Naga Bonanza 2, pasti tidak asing lagi dengan patung yang satu ini. Tidak lain adalah patung Jenderal Sudirman yang terletak di kawasan Duku Atas, tepatnya di depan gedung WNI Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Tangan menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas menggambarkan Jenderal Sudirman sebagai sosok yang tegas, dinamis, namun tetap menghormati. Menurut rencana, patung Jenderal Sudirman sedianya akan diresmikan tanggal 22 Juni 2003 bertepatan hari ulang tahun ke-476 Jakarta, berapa bulan. Kemudian ada patung pahlawan. Menuju ke sekitaran wilayah Stasiun Gambir, ada satu patung dengan figur seorang lelaki yang menggunakan caping dengan membawa senapan bersama seorang wanita mengenakan kebaya bersanggul yang memberikan bekal makanan. Patung ini dibuat oleh 2 pematung terkemuka di Rusia, yaitu 2 orang mewakili atau siapa yang mau menyampaikan hasil pengamatannya terlebih dahulu? Sudah, sifat dengarkan ya, yang lain silakan berdiri.
Patung pertama adalah patung Selamat Datang. Patung Selamat Datang berada di Bundaran Hotel Indonesia. Patung ini dibuat pada tahun 1962 dalam rangka Asian Games yang keempat yang diadakan di Jakarta. Monumen ini menghadap ke utara untuk menyambut delegasi dari berbagai negara. Saat ini patung ini diibaratkan sambutan bagi orang yang baru datang ke Jakarta. Patung kedua adalah patung Jenderal Sudirman yang terletak di Jakarta Pusat. Tangan menghormat dan kepala sedikit mendongak ke atas menggambarkan Jenderal Sudirman sebagai sosok yang tegas, dinamis, namun tetap menghormati. Patung ketiga adalah patung Dirgantara atau dikenal sebagai patung Pancoran. Patung Dirgantara ini terletak di kawasan Pancoran, yaitu Jakarta Selatan. Patung ini dibuat untuk menghargai dunia penerbangan Indonesia atau perdirgantaraan. Patung ini menggambarkan keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah angkasa. Patung keempat adalah patung pemuda pembangun yang terletak tidak jauh dari perkotaan Plaza, Senayan, Jakarta Selatan. Patung ini bertujuan untuk mendorong semangat membangun yang harus tertanam dalam jiwa pemuda. Ya, tentang dulu Pak. Yang kelima, patung pahlawan atau tugu tani. Patung ini dibuat oleh pematung yang kemukakan di Rusia sebagai bentuk hadiah dari Uni Soviet atas persahabatan dengan Indonesia. Yang keenam, patung Arjuna Wijaya atau disebut juga Arjuna Wiwaha atau Astro Bharata terletak di Jalan Medan, Jakarta Pusat. Patung ini bermakna untuk membela kebenaran. Yang ketujuh, patung Diponegoro dibuat berdasarkan gagasan bekas Pansel Jenderal Italia Indonesia terletak di antara Jalan Diponegoro dan Imam Bonjol di Jalan Menteng, Jakarta Pusat. Yang ke-8, patung pembebasan Irian Barat. Pembuatannya dibuat selama 12 bulan dan direalisasikan pada tanggal 17 Agustus 1993. Patung Irian Barat ini bertujuan untuk mengenang Irian Barat yang bergabung ikut Republik Indonesia anti-netralan. Iya, tepuk tangan dulu. Pertanyaan yang pertama, bagaimana situasi kota Jakarta kalau tidak ada patung? Nah, misalnya ya, kita anggap bahwa di kota Jakarta ini tidak diperbolehkan mendirikan patung. Ya. Jadi kemana-mana tidak pernah ada patung. Kira-kira bagaimana ya keadaan atau situasi Jakarta? Ayo. Tidak menarik. Ayo, satu-satu ya. Siapa? Tidak menarik. Tidak menarik. Ayo, di belakang. Tidak ada ikon atau simbol, tidak mengenal sejarah, terasa sepi. Ya, yang lain? Ada lagi? Tadi tidak menarik, tidak ada ikon atau tidak ada simbol, tidak menarik. Tidak mengetahui seni patung. Ya, tidak mengetahui seni patung. Ada lagi? Ayo. Tidak ada keindahan. Tidak ada keindahan. Ya, tepuk tangan dulu. Ya. Paham ya? Lalu yang selanjutnya, ayo siapa yang bisa menjelaskan apa itu patung setelah kita melihat video tadi? Ya. Patung adalah benda tiruan bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dapat disepakati. Ayo belakang, patung adalah karya 3 dimensi. Ya, satu lagi ya. Apa itu patung? Ya, sebutkan dulu namanya nak. Ahmad Fatir Al-Asif. Apa? Ahmad Fatir Al-Asif. Ahmad Fatir. Ayo. Sebuah bentuk karya 3 dimensi yang tentunya dibuat dengan metode subtraktif, mengurangi bahan seperti memotong, menata. Ya, boleh salah satu atau boleh dua. Ayo, makna. Ada kan makna patung yang disampaikan dalam video tadi? Ayo, apa maknanya? Sebutkan nama patungnya. Yuk, coba Cynthia ya? Natalia, Pak. Siapa? Natalia. Natalia ya, ayo Natalia. Maaf ya. Makna patung selamat datang yaitu sebagai sambutan untuk orang yang baru datang ke daerah Jakarta. Iya, patung selamat datang itu untuk menyambut orang yang baru datang ke Jakarta. Betul, tepuk tangan dulu untuk Natalia. Ya, kita ke sini dulu ya. Tadi Siva ya? Sini dulu, yuk. Namanya? Ayo boleh. Patung pemuda membangun bertujuan untuk membangun jiwa pemuda yang tertanam, Pak. Ya,
patung pemuda membangun untuk mendorong semangat pemuda dalam untuk membangun. Siapa namanya nak? Ega. Kita tepuk tangan dulu untuk Ega. Apa? Oh, patung Dirgantara. Menggambarkan keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah, enggak? Iya, untuk menggambarkan keberanian bangsa Indonesia untuk menjelajah bangsa apa? Menjelajah angkasa. Tepuk tangan dulu. Patung diartikan juga sebagai plastik art. Artinya seni plastik. Karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetik. Tidak terbatas pada bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Nah, jadi apa yang disampaikan tadi, Anda menyampaikan pengertian patung itu sudah terangkum di sini, ya, termasuk karya tiga dimensi. Nah, patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume itu apa artinya? Ayo. Apa? Ayo. Bisa dilihat dari berbagai daerah. Daerah? Arah. Ayo, apa tadi? Ya, itu bisa dilihat dari segala arah. Betul. Paham sampai di sini? Pengertian patung? Ada pertanyaan? Tidak ada ya, kita lanjutkan. Yang kedua, pengertian seni patung atau bidang manapun pada suatu bangunan. Apa maksudnya? Tidak terikat pada latar belakang apapun. Ayo, rahasia dulu. Ya, karena dilihat dari segala arah. Ada lagi yang lain? Tidak terikat pada latar belakang apapun. Bisa berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri, pengertian atau fungsi patung. Nah, di sini kita mulai menganalisis. Oke ya, kita bahas terlebih dahulu. Dari fungsi patung ini, sebelum kita lanjutkan, ayo siapa yang bisa menyebutkan dulu fungsi patung? Ya? Fungsi personal. Ya, fungsi personal. Fungsi personal itu berarti fungsi pribadi ya, diri sendiri. Ayo, di situ dulu di belakang ya, yang belum bersuara. Namanya siapa nak? Ahmad Pakirah. Ya, silakan Ahmad. Ahmad. Ya, fungsi sosial. Patung juga dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkan, misalnya raja atau pimpinan mereka. Ya. Patung juga dianggap memiliki sejarah tinggi atau bahkan yang menggambarkan sebagai dewa dan simbol orang-orang yang diteladani. Selanjutnya patung sebagai fungsi fisik. Nah, fungsi fisik ini itu bisa kita lihat adalah untuk keindahan atau bernilai estetik. Artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya saja. Misalnya patung yang dibangun di taman untuk memberikan keindahan di taman ya, supaya para pengunjung yang ada di taman itu tertarik untuk berkunjung di taman tersebut karena ada patung. Ya. Kalau Bapak sendiri melihat patung itu, kalau patungnya itu masih baru harus berfoto di situ. Nah, kenapa? Karena kita tertarik melihat patung itu indah. Itu ya. Paham sampai di sini? Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, belum diberikan tugas rumah, kita masuk dalam kelompok. Ya, masing-masing orang. Boleh 7 orang. Yuk, silakan. Ayo, harus ada kerjasama ya. Ayo, jangan bawa orang ke sini. Sini, bawa orang. Ini ya. Nama kelompok tulis misalnya. Misalnya buah naga, misalnya. Cari sekreatif mungkin ya. Ya, lalu buat sedikit ya, misalnya buah naga ya, misalnya. Gitu ya. Ketika tampil nanti presentasi. Lalu tulis
Sis. Ayo, silakan dimulai. Bapak beri waktu 10 menit. Selamat datang. Cari dulu nama kelompoknya ya. Lalu nanti sebelum presentasi, latihan terlebih dahulu. Iya, presentasikan. Makanya kerjasama ya mencari jawabannya ya. Diamati dulu gambarnya. Ya, gambarnya diamati secara bersama, diputuskan apa fungsinya, lalu penjelasannya itu ada di dalam buku paket, dibaca. Nah, itu adalah kegiatan literasi kita. Ya. Jadi Bapak sengaja memberikan tugas semacam itu supaya Anda bisa literasi. Itu. Paham ya? Jadi tentukan fungsinya terlebih dahulu. Kalau sudah mendapatkan fungsinya, barulah bisa menentukan penjelasannya, memberikan penjelasan dengan melihat atau membaca buku. Ya, udah kan? Siapa yang belum selesai? Baik. Karena sudah selesai, siap-siap kita presentasi. Ya, presentasi dan siapkan identitasnya ya. Ayo, siapa kelompok pertama yang mau maju di tempat apa ya presentasi? Kelompok pertama yang mau presentasi. Ayo sini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Skype akan mempresentasikan hasil lembar kerja dari kelompok kami. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia. Saya Gracia Kapolri Siraga. Saya Walter Wasipada. Saya Adrian Surya Pratama. Saya Siti Kata. Saya Alfian Arif Sultan. Kelompok Skype. Yes. Gambar patung yang pertama itu patung selamat datang. Fungsinya itu fungsi penjelasannya bernilai estetika untuk memperindah suatu kota atau daerah. Patung itu memiliki fungsi patung sebagai fungsi personal. Penjelasannya adalah sebagai sarana ibadah. Suaranya ya, terus ya. Ketiga adalah fungsi patung fungsi sosial. Penjelasannya sebagai patung bersejarah yang memperingati atau mengenang jasa pahlawan. Gambar keempat adalah fungsi fisik karena diciptakan semata-mata untuk dinikmati keindahannya, untuk menghiasi taman. Gambar kelima yaitu fungsi patung untuk fungsi sosial. Penjelasan untuk memperingati suatu peristiwa bersejarah yaitu peristiwa G30 SPKI. Sekian dari kelompok saya, Skype. Yes. Ya, tepuk tangan dulu. Kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong ya, suaranya nak. Kami dari kelompok Sehat Donato akan mempresentasikan diskusi dari kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Nama saya Gunjawat Bali, nama saya Muhammad Fadril. Nama saya Sita Berliani. Nama saya Tiara Watisina. Memotong. Gambar pertama adalah gambar patung selamat datang. Fungsi patung tersebut adalah fungsi penjelasannya menyambut pendatang Asia Games atau yang baru datang ke Jakarta. Yang lain perhatikan nak. Fungsi patung fungsi tradisional untuk sarana beribadah. Gambar ketiga adalah gambar yang berfungsi sosial. Jasa yang mengenai jarak pahlawan. Keempat, fungsi untuk menjelaskan suatu sampai bertujuan keindahan.
fungsi sosial, yaitu untuk mengenang jasa sejahtera dan satu perwira yang gugur akibat pemberontakan PKI. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryanti Muryani. Nama saya Natalia Varianti. Nama saya Mas Madira Lutfi. Nama saya Nino Kaya Pasya. Kami dari kelompok ular. Kelompok ular. Patung pertama yaitu patung selamat datang. Fungsi patung yaitu sebagai fungsi fisik. Saat melihat seakan-akan patung tersebut sebagai dekorasi suatu wilayah atau tempat. Patung gambar nomor 2. Fungsi patung personal sebagai sarana keagamaan untuk agama. Gambar patung nomor 3. Fungsinya sosial. Sebagai perintis jasa seorang pahlawan besar. Gambar patung nomor 4. Fungsi fisik. Karena saat melihat patung tersebut semata-mata melihat keindahannya. Gambar patung kelima, sosial, sebagai peringatan suatu peristiwa yang sangat bersejarah. Terima kasih, itu hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Ada lagi yang mau maju? Suaranya keras ya, yang lain juga diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Ngegas akan memberikan hasil diskusi kami. Kelompok Ngegas. Untuk gambar patung pertama, patung selamat datang. Fungsi dari patung tersebut adalah fungsi fisik. Penjelasannya, patung bernilai estetik, artinya diciptakan dan membuat patung semata-mata untuk menikmati keindahannya. Untuk patung kedua, fungsi patung tersebut adalah personal. Penjelasannya adalah patung diciptakan untuk kepentingan pribadi, ekspresi, perasaan, dan tujuan dari Patung gambar ketiga, fungsi patung sosial, penjelasan diciptakan untuk memperingati peristiwa sejarah dan mengenang jasa seorang para pahlawan. Patung keempat, fungsi patung fisik dan sosial. Penjelasannya diciptakan untuk memperingati peristiwa sejarah dan mengenang jasa seorang pahlawan. gambar patung kelima, sosial. Diciptakan untuk memperingati peristiwa sejarah dan mengenang jasa seorang para pahlawan. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya perhatikan ke sini. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Bapak melihat semuanya aktif dan sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, sebelum kita tutup, maka Bapak ingin melihat pemahaman Anda semua dalam mengikuti pembelajaran kita hari ini tentang seni patung. Baik, ayo, siapa yang bisa menyampaikan materi yang sudah kita bahas hari ini? Yuk, silakan Dafa. Hari ini kita belajar tentang pengertian seni patung, fungsi seni patung, dan juga hari ini kita belajar tentang kerjasama kelompok. Dan hari ini pelajarannya sangat menyenangkan. Ya, tepuk tangan dulu untuk Dafa. Ayo, satu orang siapa yang bisa menyampaikan apa itu seni patung? Pengertian seni patung? Ya, silakan. Seni patung adalah sebuah tipe karya dimensi yang bertugas di bidang ada substantif atau aditif. Ya, melihat tiga dimensi yang substantif dan adaptif. Ya, siapa yang bisa menjelaskan atau memberikan penjelasan tentang fungsi patung? Yuk.
Satu orang saja. Ya silakan. Ini aja. Yang pertama fungsi personal, yang kedua fungsi sosial, dan yang ketiga fungsi fisik. Iya, fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Baik. Bapak merasa bahwa semuanya sudah memahami materi kita hari ini ya. Ya, Bapak berharap semuanya lebih aktif lagi untuk mengikuti pembelajaran kita minggu depan. Namun sebelumnya Bapak mau bertanya refleksi ini ya. Bagaimana perasaan Anda mengikuti pembelajaran kita hari ini? Ayo jujur ya. Ayo jujur. Menyenangkan ya. Kenapa menyenangkan? Apa yang paling menyenangkan dalam pembelajaran kita hari ini? Apa? Berdiskusi bareng. Ya, berdiskusi bareng. Terus apa? Oh, ada ice breaking-nya ya. Baik. Untuk selanjutnya kita tetap akan menggunakan ice breaking dan untuk semangat ya dalam mengikuti pembelajaran kita seperti ini. Kita akan pertahankan. Bapak berharap lebih semangat lagi ya supaya anak semuanya dapat menimba ilmu di sekolah ini dengan baik dan semuanya menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara, terutama untuk keluarga. Baik, sebelum kita akhiri dan pulang ke rumah supaya kita selamat dalam perjalanan, kita akhiri atau tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Silakan Gracia untuk doa kita. Ketua saja. Yuk, Siva. Siap. Doa. Selesai. Memberi salam. Selamat siang. Selamat siang.